Selamat malam teman-teman semua, kembali lagi dengan saya di Ansity Support. Nah, kali ini saya ingin membahas tentang efek demo ya. Efek demo yang sekarang ini terjadi bagi para penderita anxiety disorder atau gangguan cemas. Tentunya untuk orang yang mengalami gangguan cemas atau gangguan anxiety, itu dengan adanya demo seperti ini, itu pasti ada beban pikiran tersendiri ya. Karena dengan melihat kondisi demo yang anarkis, kemudian ada penjaraan, kemudian ada kekerasan antara polisi dengan pendemo, itu memberikan efek negatif bagi para penderita anxiety disorder. Karena apa? Jadi untuk para penderita anxiety itu berita-berita negatif itu dapat memicu atau memberikan sensasi ketegangan di jiwa mereka. Bahkan tanpa adanya demo aja, itu sebenarnya untuk menjalani kehidupan sehari-hari saja itu sudah berat buat mereka ya. Apalagi ditambah dengan misalnya kondisi mereka itu dekat dengan para demonstran yang saat ini sedang anarkis, ada penjaraan, ada bakar-bakaran gitu ya. Nah, itu efeknya buat mereka itu ya tentunya tambah ketakutan di pikiran mereka. Karena orang yang kena anxiety itu untuk menjalani hari-hari aja itu sudah berat, apalagi ditambah dengan ketakutan mereka dengan adanya demo seperti ini. Belum lagi untuk para penderita anxiety yang mungkin dulu di tahun 98 itu pernah mengalami kekerasan secara fisik yang masih membekas di batin mereka itu ya, di batin atau mereka itu ada rasa trauma tersendiri buat para penderita anxiety yang sekarang masih mengalaminya. Lalu apa yang harus dilakukan oleh para penderita anxiety agar efeknya ini nggak terlalu besar ya untuk demo-demo sekarang ini buat mereka? Ya, yang pertama tentunya tenangkan pikiran Anda. Yang pertama ini tenangkan pikiran, tetap relax bahwasanya semua ini akan terlewati begitu. Ya, sakit anxiety-nya, ya kondisi negaranya yang akan membaik seiring dengan berjalannya waktu. Tentunya nanti para pejabat-pejabat di negeri ini sudah ada yang memikirkan ya, sudah ada yang memikirkan bagaimana kebijakan selanjutnya. Lalu yang kedua, untuk para penderita anxiety itu ya sebaiknya tetap di dalam rumah tentunya ya, karena saat ini memang kondisinya lagi kurang bagus ya, bukan hanya untuk penderita anxiety saja, tetapi buat para masyarakat rakyat biasa pun sebaiknya berada di dalam rumah saja, karena memang kondisinya lagi banyak huru-hara seperti ini. Yang ketiga, kalau Anda sedang menjalani pengobatan, ya tetap minum obatnya dengan rutin, kemudian ikuti anjuran psikiaternya atau psikolognya. Jadi jangan sampai tentunya Anda bisa WhatsApp atau konsultasi dengan psikiaternya ketika kondisinya lagi saat ini, dan itu pastinya akan ditenangkan juga oleh psikiater atau psikolognya. Kemudian yang keempat, tetap
jalani kehidupan sehari-hari dengan ibadah, terus kemudian berdoa ya supaya hari-hari ini terus segera terlewati dan pikirannya tetap diloskan agar tidak menjadi ada beban di pikirannya. Yang kelima, berpikir positif. Lawanlah pikiran negatif itu dengan pikiran positif, yaitu tentunya orang yang memiliki sudut pandang negatif, cara melawannya adalah dengan sudut pandang positif. Misalnya, gimana ya, ini ada sini besar-besaran, nanti kalau misalnya terjadi sampai merembet ke sini gimana. Terus ada counter dari pikiran kita sendiri, jiwa kita sendiri dengan sadar bahwasanya ini hanya demo dan segera akan terlewati. Jadi terus kemudian bagaimana dengan perekonomian, ini akan terlewati gitu. Dilawan terus sampai nantinya akan terbiasa dengan pikiran-pikiran positif. Karena pikiran kita itu sebenarnya bisa diprogram ulang dengan mengulang kata-kata positif setiap hari. Kemudian yang keenam, setiap bangun pagi ya tentunya lawan pikiran negatif yang sudah muncul itu dengan kata-kata positif. Misalnya, aku sehat, aku bahagia, aku percaya diri, aku sehat, aku bahagia, aku percaya diri. Dengan seperti itu nantinya di otak kita itu akan hilang dengan sendirinya, yang pikiran-pikiran negatif itu akan hilang diganti dengan pikiran-pikiran negatif. Yang ketujuh, kalau misalnya di badan kita itu masih banyak sensasi, itu abaikan bahwasanya ini hanyalah sensasi di tubuh saja. Tentunya Anda tetap harus memeriksakan ke dokter ya, bagaimana kalau misalnya tentunya sudah dilakukan pemeriksaan bahwasanya hanya lambung, jantung, paru-paru, dan kepala itu sehat semuanya. Jadi Anda hanya perlu mengabaikan sensasi itu karena itu hanyalah sensasi, dan tentunya itu hanya sensasi tubuh karena ada otaknya error. Dan yang kedelapan, tentunya hanya bisa pasrah dengan kondisi sekarang ya. Saat ini lagi ada demo yang besar-besaran seperti ini, kemudian pasrah, maksudnya untuk penderitaan gitu itu ya semua ini akan terlewati. Untuk berpikir positif. Yang 9, matikan media sosial Anda. Ini yang paling penting, karena ketika Anda melihat TikTok, ketika Anda melihat YouTube yang isinya adalah demonstrasi atau kekerasan atau dipukulin, berdarah-darah, emosi Anda itu akan meningkat. Ini yang paling penting ya. Setelah emosi itu meningkat, asam lambungnya itu akan naik dan kemudian akan terasa sesak, kemudian pusing, keliengan, seperti itu, dan akhirnya hanya menambah buruk keadaan Anda. Jadi sebaiknya untuk sementara ini matikan media sosial Anda sekarang juga, dan diisi dengan pikiran-pikiran positif dari dalam diri. Abaikan semua berita tentang demonstrasi yang sekarang ada, karena ketika Anda melihat berita negatif atau berita yang tadi kekerasan, itu hanya menambah beban pikiran dan akhirnya menambah stres yang akan menghambat pengobatan Anda. Itulah tips dari saya hari ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda semua, para penderita ANSI. Jangan lupa klik subscribe untuk yang belum subscribe, karena saya akan terus memberikan support pada Anda semuanya untuk bisa lepas dari anxiety disorder ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.